Marketing nggak bisa lepas dari desain ya, karena pada akhirnya marketing butuh materi-materi desain. Sayangnya cuma sedikit banget orang marketing yang dibekali pendidikan formal desain. Lalu gimana baiknya orang marketing mensupervisi kerjaan desain? Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Salah satu perselisihan yang paling sering terjadi di departemen marketing adalah antara orang marketing strategis dengan orang desain. Orang marketing biasanya maunya logonya lebih besar, teksnya lebih banyak, sementara orang desain punya pandangan lain dari sisi estetis gitu ya. Uh, Sulitnya adalah marketing strategis atau orang-orang marketing tidak punya background pendidikan desain gitu ya. Mereka bukan cuma kurang dibekali prinsip-prinsip desain, tapi bahkan nggak sedikit yang kurang punya sense of art yang baik. Di samping mereka juga kurang punya literasi desain yang baik. Jadi kesalahan terbesar orang marketing strategis dalam hal ini adalah dalam hal membuat desain yang egois. Jadi fokus cuma apa yang ingin disampaikan ketimbang bagaimana yang ingin disampaikan bisa terlihat dengan baik dan indah. Nah, di sisi lain desainer juga kurang dibekali pendidikan marketing. Mereka adalah ahlinya soal bikin visual yang menarik dan indah, tapi seringkali gagal untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan jualan. Nah, desain yang indah tapi nggak menjual itu akhirnya cukup mengesalkan buat orang marketing, dan perlu diingat bahwa akhirnya ini bukan tentang bikin fine art tapi commercial art. Tujuan utama desain untuk marketing adalah untuk bantu menciptakan kesan yang positif di saat yang bersamaan nyampein pesan yang ingin disampaikan. Dan di sini juga mengapa saya suka banget sama ilmu behavioral science, karena behavioral science bisa hadir sebagai penengah. Prinsip-prinsip behavioral science ini amat sangat plausible untuk diterima oleh kedua belah pihak, baik marketer maupun desainer. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan kedua paham yang seringkali berbeda kutub itu. Di sisi lain, prinsip ini juga bisa dicerna dan diterima secara make sense oleh kedua paham tersebut. Tentunya kita nggak akan bahas semuanya, tapi ada beberapa poin penting yang sering jadi perdebatan. Yang pertama adalah pemanfaatan kontras. Otak manusia punya tugas untuk bikin kita survive dengan cara menghindari segala ancaman atau pain, dan kalau bisa mencari keuntungan atau pleasure. Untuk ngelakuinnya, otak bergantung pada panca indera untuk mendeteksi berbagai macam signal yang bisa ditangkap, untuk kemudian diproses oleh otak untuk diberi meaning. Apakah ini adalah sesuatu yang berbahaya sehingga harus dihindari, atau sesuatu yang menguntungkan sehingga harus didekati. Sinyal pertama yang sering jadi prioritas adalah oleh otak adalah ketika mata mulai mencerna sesuatu, dan kontras banyak bermain di sana. Otak dengan bantuan mata selalu tertarik oleh kontras. Berbagai macam hal yang memiliki kontras menarik pandangan kita ke sana. Salah satunya karena kontras adalah batasan. Secara visual, pinggiran sebuah bidang atau benda biasanya memiliki kontras dengan bidang yang di sampingnya. Dan kontras membantu kita untuk melihat batasan dari benda tersebut, sehingga membantu kita untuk mengenali bentuk dan kontur benda tersebut. Teknik ini pula yang digunakan oleh fotografer untuk meng-highlight bentuk atau tekstur seperti mobil, makanan, dan sebagainya untuk nunjukin bahwa ini ada kontras. Meng-highlight sesuatu yang memang perlu ditunjukkan sehingga orang mau melihat ke sana. Nah, kontras itu ada bentuknya macam-macam. Yang pertama adalah kontras gelap terang. Lihat gimana mata kita akan tertarik pada kontras gelap terang. Foto-foto dengan highlight pencahayaan yang ada highlight-highlightnya, mata kita pasti narik ke sana lebih dulu. Coba aja lihat gitu ya. Seolah-olah mereka berteriak manggil mata kita untuk melihat ke sana dulu. Materi marketing juga bisa memanfaatkan ini, menempatkan kontras pada bagian-bagian yang kita ingin tunjukkan, gitu ya. Bagian-bagian yang kita ingin konsumen fokus di sana. Nah, kontras yang kedua adalah warna. Ini juga yang membuat rambu lalu lintas menggunakan kombinasi warna kontras, hitam dan kuning, hitam dan putih, biru dan putih, hijau dan putih, dan sebagainya gitu ya. Tujuannya adalah agar mata menempatkan objek kontras sebagai prioritas perhatian, dan akhirnya pesan yang ingin disampaikan pun terjadi. Marketing bisa memanfaatkan ini untuk mengkombinasikan warna-warna kontras untuk hal-hal yang ingin ditonjolkan, dan mengaplikasikan warna-warna yang tidak terlalu kontras untuk elemen-elemen yang tidak ingin dibuat teriak gitu ya. Kontras itu, kontras yang rendah juga bisa digunakan untuk membangun kesan harmonis, selaras, adem. Lihat gimana desain-desain yang menggunakan warna-warna yang berasal dari satu keluarga terlihat lebih harmonis. Misalnya hijau tua dicampur hijau muda, biru tua dicampur biru muda gitu ya.
Kontras bisa hadir dalam berbagai macam bentuknya juga, termasuk dalam bentuk kombinasi ukuran besar bersanding dengan ukuran kecil. Maka dari itu pula kita seringkali tidak tahan untuk berkomentar ketika melihat sesuatu yang kontras secara ukuran. Ini kok pasangan yang satu gede, yang satu kecil banget. Badan kecil kok pakai baju gede banget, atau sebaliknya, itu badannya gede tapi kok bajunya kecil banget. Jadi aplikasi yang untuk marketing, pemanfaatan kombinasi ukuran dan elemen termasuk font size, image size, ini akan cenderung menarik perhatian ketimbang mengaplikasikan elemen-elemen desain dengan ukuran selevel. Nah, kontras juga bisa didapatkan dari permainan kepadatan, kerapatan dan kepadatannya. Salah satu request yang paling menyebalkan bagi desainer adalah untuk membuat desain ini penuh. Seolah-olah hampir nggak ada satu area pun di bidang desain yang tidak diisi elemen desain. Ini di sini masih kosong nih, sebisa mungkin pokoknya harus penuh dan lain sebagainya gitu ya. Nah, padahal ketika tingkat kerapatan sama, maka attention-nya akan sulit didapatkan karena tidak kontras. Coba bandingin mana yang lebih menarik mata, desain yang penuh dengan tulisan atau desain yang memiliki dinamik kepadatan. Nah, pakem desain juga mengenal istilah white space. Ini adalah area-area di mana tidak ada elemen desain dan hanya putih kosong. Bagi banyak marketer ini sia-sia, ada space, kita bayar kok nggak diisi gitu ya. Buat apa bayar iklan kalau terus habis itu nggak diisi? Padahal justru white space ini ngebantu audiens dalam dua hal. Pertama, menghadirkan kontras sehingga tahu apa yang harus diperhatikan. Kedua, menghadirkan harmonisasi. Dalam aplikasi marketing, desain nggak selalu melulu soal mengisi semua space yang tersedia, tapi juga tentang mendorong kontras dari perbedaan kepadatan untuk menarik perhatian. So, secara umum marketing material harus memanfaatkan kontras sesuai keperluan gitu. Kontras tinggi akan menarik perhatian, tapi kontras juga bisa menurunkan kesan ketidakharmonisan karena ada ketidakteraturan gitu ya. Maka dari itu kontras tinggi itu baik digunakan untuk area-area yang memang kita bikin untuk dapat perhatian lebih gitu. Sementara kontras rendah karena efeknya memunculkan keharmonisan, maka digunakan untuk desain-desain yang tujuannya membangun keselarasan, harmonis dan lain sebagainya. Nah, permainan kontras dalam satu materi desain pun perlu dipikiran gitu. Jadi kontras juga punya paradoks gitu ya. Nah, paradoksnya misalnya adalah satu materi desain kontrasnya itu semua teriak gitu ya. Jadi semua kontras pada akhirnya jadi tidak kontras. Karena secara keseluruhan level kontrasnya akan sama, yaitu high kontras. Maka dari itu penggunaan dynamic kontras pun juga diperlukan dan kontras tidak boleh abusive. Kalau enggak akhirnya malah jadi tidak kontras karena semuanya kontras gitu ya. Yang kedua, orang-orang marketing seringkali juga minta desain lebih dinamis ketimbang konsisten membosankan. Secara logis ini masuk akal banget, desain yang konsisten akan membosankan, dan jika membosankan maka akan sulit menarik perhatian konsumen. Sayangnya otak bekerja dengan cara yang berbeda. Dalam rangka survival, otak butuh untuk kasih meaning terhadap apa yang ada di sekelilingnya yang ditangkap oleh panca indera. Prosesnya otak akan scanning dulu. Percobaan dengan eye tracker yang saya pernah lakukan menunjukkan bahwa perhatian mata kita loncat dari satu titik ke titik yang lain ketika melihat satu materi visual. Ketika scanning dengan loncat satu bagian ke bagian lain, otak melalui mata ya berusaha mengenali objek-objek tersebut ya. Persis kayak ritual otomatis kita ketika kita masuk ruangan baru, kita menyapu ruangan, ada apa ya di sini ya. Dan ini terjadi secara bawah sadar tanpa perintah sadar gitu ya. Ini mekanisme yang amat sangat alami untuk yang kita lakukan sehari-hari gitu ya. Dan ketika otak dengan bantuan mata udah mengenali objek tersebut, maka otak akan mulai memberi meaning berdasarkan database yang udah tersimpan. Menariknya, otak akan tertarik lebih dulu ke hal-hal yang udah dikenali. Ini karena otak akan lebih mudah mencerna dan memberi meaning pada hal yang udah dikenali. Sementara untuk bagian-bagian yang nggak dikenali, akhirnya otak jadi cepat berpindah karena otak gagal mengenalinya. Ini kontradiktif dengan logika kita bahwa otak akan tertarik terhadap sesuatu yang dinamis ketimbang sesuatu yang sudah dikenali, konsisten dan kita anggap membosankan gitu ya. Pemanfaatannya dalam dunia marketing, marketer perlu bangun brand aset dan properti secara konsisten untuk lebih mudah dikenali. Karena ketika sudah dikenali, maka aset properti tersebut akan berfungsi sebagai eye magnet. Jadi dia menarik perhatian mata dan kemudian mengenalinya dalam waktu sangat cepat. Kita coba permainan sedikit, ada visual familiarity test. Saya akan menunjukkan sebuah visual dalam waktu cepat dan coba lihat, Anda jawab sendiri aja dalam hati kurang lebih apa yang Anda lihat dalam waktu sepersekian detik ini tadi ya. Ya, jadi kalau kita lihat image yang ini, oke, apa yang dilihat? Selanjutnya, dan selanjutnya, ini juga, oke. Nah,
Kalau kita lihat, kita review secara singkat, di gambar yang pertama, kebanyakan orang akan melihatnya adalah ke wajah wanita. Kenapa? Karena elemen yang lainnya kita tidak kenali, kecuali Anda bisa bahasa Mandarin. Tapi buat orang yang tidak bisa bahasa Mandarin, maka semua tulisan Mandarin di sana tidak ada artinya, karena tidak ada database-nya. Yang kedua juga sama, sebagian besar orang akan bilang bahwa, oh saya ngelihat bis tingkat, gitu ya, atau taksi. Kenapa? Karena cuma itu yang bisa dikenali, sisanya nggak bisa dikenali. Yang ketiga, orang akan bilang, oh ada orang nyebrang jalan, oh ada anjing, oh ada rambu, gitu ya. Karena cuma itu yang bisa dikenali, yang lainnya ya nggak begitu bisa dikenali. Nah, yang ini mulai, sebagian besar orang akan nyebut brand-brand, entah Subway, entah McDonald, karena itu yang paling cepat dikenali. Ini juga sama, walaupun brandnya banyak, orang akan bilang Kodak, orang bilang Virgin, HSBC, dan lain sebagainya. Karena itu yang dikenali dan dengan cepat otak sepersekian second bisa menangkap. Itu bukti bahwa familiarity membuat otak lebih cepat mengenali dan bisa kasih meaning. Oke, selanjutnya satu request lain lagi juga yang sering bikin pusing kepala desainer adalah pengaplikasian desain yang dinamis ya. Salah satu bentuknya adalah penggunaan font yang berbeda-beda. Bilangnya supaya lebih menarik lah, jangan bosen itu aja. Jadi makanya fontnya campur-campur. Nah, faktanya otak kita tuh kan sebenarnya adalah pattern chaser. Jadi dalam rangka survival dan kasih meaning, otak juga berusaha memprediksi. Pattern yang terprediksi akan menarik buat otak. Contoh, kalau kita main tebak-tebakan, ada angka urutannya 2, 4, 6, 8, 10, next-nya apa? Nah, kita bisa dengan mudah, next-nya 12, 14, 16, 18. Pattern seperti ini menarik perhatian otak karena ngebantu untuk memprediksi apa sih yang akan muncul selanjutnya. Ketika otak bisa prediksi apa yang muncul selanjutnya, maka otak akan mengantisipasi hal yang akan datang itu seperti apa gitu ya. Apakah ini pain atau pleasure dalam rangka survival. Begitu juga dengan pattern dinamis. Kalau soalnya, baris soalnya kita rubah. Jadi ada baris bilangan 1, 2, 4, 8, 16. Maka kita dengan mudah bisa nebak. Selanjutnya adalah 32, 64, 128 dan selanjutnya. Nah, menariknya otak tertarik pada teka-teki semacam ini seperti tertarik pada mainan. Karena pattern bantu otak untuk memprediksi dengan tingkat keterdugaan yang masih bisa di-manage. Pattern selalu menarik untuk otak karena munculnya sedemikian rupa, berpola sehingga otak bisa memprediksinya dengan akurat bahkan dengan minim petunjuk. Maka dari itu kita suka dengan rima ya. Sesuatu yang berima ini dianggap sebagai ketidaksengajaan yang teratur. Ada unsur unpredictability-nya namun tidak benar-benar tidak bisa diprediksi. Momen kita bisa memecahkan polanya itu membuat otak mendapat asupan pleasure hormone. Dan itu yang akhirnya nempel. Nah, apa hubungannya dengan desain? Dalam desain banyak pola yang bisa digunakan untuk menarik perhatian sekaligus memicu hormon kebahagiaan. Penggunaan font yang sama persis misalnya, atau berasal dari satu family setidaknya, memberikan teka-teki yang masih bisa diprediksi dan bikin otak senang memecahkannya. Atau kombinasi antara keharmonisan dari penggunaan font dari keluarga yang sama, namun tetap dinamis karena beda detail. Ada yang bold, ada yang ini, tapi keluarganya masih sama. Contoh lain adalah penggunaan desain structure berupa text box atau column box. Sebagian besar layout dalam desain punya kerangka yang berpola. Kerangka ini membagi satu bidang desain ke dalam ukuran yang lebih kecil dan berulang. Ketika elemen desainnya lebih kecil dan berulang, maka patternnya pun akan terbaca gitu ya. Patternnya tidak harus sama, bisa aja kelipatan, berlaku kelipatan gitu. Maka dari itu pengaplikasian pola ini juga cukup menarik buat otak. Dan marketer bisa memanfaatkan berbagai macam bentuk pattern ini untuk menarik perhatian dan memberikan feel good effect. So, di episode kali ini ada 3 prinsip yang penting dari neurodesign yang bisa bantu marketer dan desainer bicara di frekuensi yang sama. Just to recap, kontras. Tadi kita bicara soal kontras bisa dimanfaatkan untuk menarik perhatian konsumen. Kedua, penggunaan elemen yang familiar juga ketimbang membosankan untuk otak ternyata malah membantu menarik perhatian. Ketiga, pattern juga bisa dimanfaatkan sesuai dengan nature ability otak untuk selalu mencari pola, untuk kemudian menarik perhatian dan membangun engagement. Di episode selanjutnya kita akan bahas, masih ada 5 poin neurodesign yang juga nggak kalah pentingnya yang bisa diaplikasikan untuk teknik-teknik marketing. Seperti biasa ada kuis, berikut pertanyaannya. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri.
Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.